Alexander Usyk bukan sekadar juara dunia bro, dia tuh kayak artefak hidup dari masa keemasan tinju. Umur boleh nambah, tapi skillnya gak luntur, malah makin tajam. Makin tua, makin jadi. Ibarat anggur mahal, tiap tahun dia makin menggila. Lo bayangin, di usia yang udah gak muda lagi buat ukuran petinju, Usyk masih bisa bikin lawan-lawannya kelihatan kayak amatiran. Gaya mainnya gak pernah berubah, dingin, presisi, licin kayak belut. Tapi sekarang ada yang beda, ada aura last samurai dari dirinya. Setiap kali dia naik ring, rasanya kayak pertunjukan seni tempur dari zaman dulu yang belum bisa ditiru generasi sekarang. Dan malam itu di Wembley, saat hujan berhenti dan langit mulai gelap, si master dari Ukraina balik lagi ke tempat dia paling suka, ring tinju. Tempat dimana dia nunjukin ke dunia kalau usia itu cuma angka. Dan belum ada angka yang bisa nulis kekalahan di belakang nama Usyk. Lo tahu nggak bro, ada momen langka dalam dunia tinju yang bikin waktu berhenti sejenak. Dan malam itu, di bawah sorotan lampu megah Wembley, dunia menyaksikan satu nama yang nggak bisa dibantah lagi, Alexander Usyk. Si jenius Ukraina ini baru aja ngelumpuhin Daniel Dubois untuk kedua kalinya, dan kali ini lebih sadis dari yang sebelumnya. Pertarungan dihentikan di ronde kelima, menit ke 1:52 detik. KO yang nggak cuma nyakitin badan, tapi juga mental Dubois. Padahal Dubois datang dengan penuh percaya diri. Dia baru aja menumbangkan nama-nama beken kayak Gerald Miller, Filip Hrgovic, dan bahkan Anthony Joshua. Tapi begitu ketemu Usyk, boom! Semua momentum dia kayak ditarik rem tangan darurat. Usyk memulai dengan kalem, tapi lo tahu kan, tenang bukan berarti lemah. Dia kasih jab, gerak kaki licin, nyelinap dari serangan, dan pelan-pelan mulai ngukir ritme. Malam itu Usyk bukan cuma petinju, dia kayak seniman yang lagi ngelukis masterpiece di atas ring. Sebelum pertarungan dimulai, suasana Wembley udah kayak konser. Para fans Ukraina bertebaran, lengkap dengan bendera dan semangat nasionalis. Gambar Usyk ditayangin di layar besar jam 19, 15, dan penonton pun langsung pecah. Dubois masuk dengan gaya anak party, diiringi DJ remix Candy Girl, sambil disambut parade api dan kembang api yang bikin langit Wembley nyala. Tapi seceria-ceria lagu dia, lo bakal sadar, Dubois kayak lagi jalan ke tiang gantungan. Lagu Don't Want to Be a General dari Dennis Brown ngiringin dia naik ring. Matanya tajam, langkahnya cepat. Tapi secepat apapun Dubois, dia lagi nunggu bukan sembarang orang. Dia nunggu legenda hidup, Usyk. Si raja tinju yang udah jadi juara tak terbantahkan di dua divisi, cruiserweight dan heavyweight. Dan malam itu dia punya misi, ngambil lagi sabuk IBF yang sempat dipaksa dikosongin karena urusan politik tinju. Saat Usyk masuk, dia kayak karakter final boss di video game. Jubah abu-abu metalik, wajah datar penuh fokus, dia menerobos udara lembab London sambil naik ring tanpa ekspresi. Di atas sana Michael Buffer udah siap ngasih pengumuman yang bikin stadion bergetar. Dubois dapat sambutan hangat, tapi begitu nama Usyk disebut, London kayak kepecah jadi dua, antara hormat dan kagum. Ronde pertama dibuka dengan Dubois yang langsung nyari kesempatan. Pukulan kanan dia nyaris mendarat beberapa kali, tapi Usyk kalem. Main jab muter dari tekanan dan di ujung ronde, bam! Tinju kiri dia nyangkut di wajah Dubois. Penonton terbelalak, layarnya muter replay. Usyk baru aja ngasih teaser kecil tentang apa yang bakal terjadi. Ronde kedua, Dubois makin agresif, tapi gerakan dia kebaca. Usyk mulai mengunci timing, baca pola, dan mainin jarak kayak maestro. Kepala Dubois sempat disundul uppercut kiri pas bel berbunyi, dan stadion pun meledak. Ronde ketiga, Usyk mulai menggema. Tinju kiri, dia lagi-lagi dapat jackpot. Kecepatan kaki Usyk bikin Dubois kayak ngejar bayangan. Pelan tapi pasti, Dubois makin kelihatan bingung. Ronde 4 jadi pengingat kejadian lama. Dubois sempat mendaratkan pukulan ke arah tubuh yang bikin flashback ke insiden low blow mereka di Polandia. Tapi Usyk sekarang beda. Dia udah siap, bahkan dari jab yang biasa, dia bisa nge-counter kayak ninja. Dan di awal ronde 5, semuanya berubah jadi adegan klimaks. Dubois mulai kehilangan arah. Usyk ngebuka kombinasi keras, hook, jab, uppercut. Dan saat Dubois mulai ragu, boom! Hook kanan Usyk nancep di pelipis. Dubois ambruk, masih bisa bangkit sih, tapi jelas udah goyang.
Pas aksi lanjut lagi, Dubois coba lempar satu Hail Mary kanan yang desperate, dan Usyk langsung masuk mode Matrix. Beliau keluar dari jalur pukulan lalu, bam, hook kiri keras mendarat bersih, Dubois roboh, game over. Wasit Mike Griffin ngitung, Dubois masih sempat coba bangkit tapi terlambat. Usyk pun langsung berlutut di pojok ring, sarung tangan nutupin wajah, air mata nggak bisa dia tahan. 2 kali kalahin Joshua, 2 kali bikin Fury bingung, 2 kali bikin Dubois nyerah. Usyk bukan sekadar legenda, dia simbol keanggunan dalam kekerasan. Atlet sejati yang nggak butuh drama buat ngebuktiin kehebatan. Di era yang penuh kontroversi dan sensasi palsu, Usyk ngasih kita sesuatu yang langka, kehebatan murni. Dan kalau ada yang masih berani nanya siapa raja sejati kelas berat, jawabannya udah jelas bro. Usyk selamanya tak terbantahkan. Setelah semua gelar dikumpulin, setelah semua raksasa ditumbangin, muncul satu pertanyaan besar di benak Usyk dan juga semua fans di seluruh dunia. Sekarang lawan siapa lagi bro? Nama Anthony Joshua udah ditandai 2 kali, Tyson Fury pun udah 2 kali dikecoh dan dikuras jiwanya di atas ring. Daniel Dubois udah dikasih pelajaran 2 babak. Usyk sekarang ibarat raja di atas gunung tinggi, tapi sendirian. Lawan yang bisa benar-benar bikin tantangan makin langka. Dan beginilah realitanya, Usyk si maestro yang belum pernah kalah malah mulai bingung. Mau naik ring lagi tapi siapa yang layak? Ada satu nama yang sempat dilirik, Derek Chisora, petarung keras kepala, jago kandang yang selalu siap perang. Tapi saat lo lihat usia Chisora yang udah masuk 41 tahun, rasanya jadi kayak nostalgia yang dipaksain. Ya, dia masih bisa adu jotos. Tapi buat Usyk yang udah terbiasa ngelawan elit dunia, pertarungan kayak gitu nggak bakal bikin deg-degan. Buat penggemar pun rasanya anti klimaks, nggak greget bro. Kalau bicara soal pilihan paling masuk akal, Joseph Parker bisa dibilang lawan yang resmi. Petinju asal Selandia Baru itu lagi on fire dan statusnya sekarang adalah juara interim WBO alias penantang wajib Usyk. Parker lagi di puncak karirnya, umur 33 tahun, tubuh masih segar, dan performa konsisten. Tim promotornya pun udah angkat suara, mereka bilang ini saatnya Parker dapat jatahnya. Mereka udah nunggu lama, bahkan beberapa tokoh besar di dunia tinju setuju Parker layak jadi yang berikutnya. Dan kalau Usyk emang masih pengen nunjukin dominasinya sebagai juara tak terbantahkan, lawan Parker bisa jadi pilihan sempurna. Parker bisa ngasih pertarungan berkualitas, penuh taktik dan tenaga. Dan siapa tahu bisa jadi laga ini jadi salah satu pertempuran teknis terbaik dalam sejarah tinju kelas berat modern. Tapi tunggu dulu, di luar radar utama, ada satu nama yang nggak boleh disepelein, Agit Kabayel. Petinju Jerman berdarah Turki ini nggak banyak omong, tapi prestasinya ngagetin. Rekor tak terkalahkan 26-0, 18 KO, dan baru-baru ini dia ngeratain 3 nama besar, Arslanbek Makhmudov, Frank Sanchez, dan Zilay Zhang. Dan semua itu dia lakuin bukan karena kebetulan, tapi karena teknik body shotnya yang edan. Kabayel sekarang punya sabuk interim WBC. Dan walaupun namanya belum segede Parker atau Chisora, dia punya aura dark horse yang tenang, kalem, tapi kalau udah masuk ring brutal. Masalahnya Usyk nggak nyebut nama Kabayel pas di wawancara abis pertarungan terakhir. Bisa jadi karena secara posisi, WBO lebih dulu mewajibkan lawan alias Parker. Tapi kalau soal gaya bertarung dan karakter, Usyk dan Kabayel punya banyak kemiripan. Sama-sama teknikal, sama-sama cerdas, dan sama-sama nggak doyan drama. Mungkin karena itu juga, pertarungan mereka justru bisa jadi duel indah yang nggak banyak diduga orang. Bukan soal jual nama, tapi jual kualitas. Di balik semua pilihan itu ada satu opsi paling liar dan paling manusiawi, pensiun. Usyk sekarang udah 38 tahun. Tapi kalau lu lihat cara dia main di atas ring, lu nggak bakal nebak dia udah di angka itu. Lincahnya masih kayak anak muda, instingnya masih tajam. Tapi ya gitu, umur nggak bisa dilawan terus. Dan faktanya, dia udah ngelakuin semua hal yang bisa dibuktiin dalam tinju. Cruiserweight, dia bersih total, juara mutlak. Heavyweight, dia angkat semua sabuk. Nama-nama besar udah dikalahin, bahkan sampai 2 kali. Jadi kalau dia sekarang cabut dari dunia tinju, nggak bakal ada yang bisa bilang dia lari dari tantangan. Dia malah ninggalin arena dalam status tak terbantahkan secara harfiah dan historis. Parker dan Kabayel mungkin masih bisa ngasih pertarungan menarik. Tapi kalaupun Usyk nggak ngelawan mereka,
dunia tinju tetap akan menghormati dia. Karena dalam sejarah olahraga keras ini, gak banyak yang bisa ngalahin semua orang dan tetap keluar tanpa luka ego sedikit pun. Usyk, si pria dari Ukraina udah nulis kisah legendaris. Sekarang tinggal kita tunggu, apakah dia akan nulis epilog atau menutup buku dengan standing ovation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.